Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mentadaburi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan mengkisahkan yang sangat menarik sekali. Ada 4 kisah. 4 kisah temanya sama di surat Al-Baqarah, yaitu tentang kuasa Allah menghidupkan kaum ataupun makhluk yang telah mati. Ada 4 kisah ini. Yang pertama adalah kisah sapi betina. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 73, faqulna dhribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sudah yang sangat masyhur tentang kisah sapi betina, bahwa Bani Israel dahulu ada seorang pembunuh kemudian ingin menyingkap, datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian diberikan petunjuk dari Allah untuk menyembelih sapi betina. Pada akhirnya setelah lama, sebagian ulama mengatakan sampai puluhan tahun, 40-an tahun ya, ala kulli hal, ketemu disembelih, kemudian di faqul nadribuhu idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Kemudian mayat yang dipukul dengan anggota sapi betina tadi tiba-tiba hidup dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengabarkan siapakah pembunuhnya. Jadi ini merupakan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang telah mati yang pertama. Yang kedua, kisah Bani Israel yang lari dari wabah ta'un di surat Al-Baqarah juga ayatnya 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Ini Bani Israel lari dari wabah ta'un, wabah yang sangat berbahaya yang mampu membunuh mereka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah mereka kurang lebih 4.000 ya. Kemudian sampailah di satu tempat, Allah perintahkan mereka mati, kemudian lewat salah seorang nabi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa menghidupkan yang telah meninggal di dunia ini pun, apalagi nanti di akhirat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Uzair. Sebagian mengatakan Irmia. 2 orang ini yang mengatakan nabi, ada atau orang soleh Uzair itu. Ala kulli hal, kisahnya apa? Ukalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Jadi Nabi Uzair atau Uzair ini lewat di satu kaum, satu tempat qaryah. Para mufasir seperti At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan yaitu di Baitul Maqdis di Palestina. Intinya adalah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali yang telah mati. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat ya, secara ringkas adalah kisah Nabi Ibrahim yang ingin meminta kepada Allah agar diperlihatkan di surat Al-Baqarah ayat 260, kalau tadi 259 ya. Wa idz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala awalam tu'min, engkau tidak percaya dengan diriku ya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin beralih dari ilmu yakin kepada ainul yakin, melihat ya. Jadi ini apa? Bukan berarti Nabi Ibrahim atau itu ragu dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diperintahkan untuk mengambil 4 burung ya. Di sini dikatakan oleh Mujahid rahimahullah taala, Ikrimah juga, yaitu hamamah, wadikan, watawusan, waguraban, yaitu burung merpati, ayam jago, merak dan gagak ya. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih ya, kemudian darahnya, kemudian bulunya, tulangnya dipisah-pisah jadi 4 bagian, kemudian dipanggil, akhirnya dengan kuasa Allah itu bersatu satu sama lain ya, jadi makhluk lagi. Begitulah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ini satu kabar dari Allah yang pasti bahwa semua makhluk ya, yaitu manusia dan jin ya, itu akan dibangkitkan kembali. Orang-orang kafir tidak percaya
Ya, makanya dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7 kalau tidak salah ya, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Engkau benar-benar akan dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang bisa kita ambil pelajaran dari 4 kisah dalam surat Al-Baqarah ini, bahwa hari kebangkitan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan kembali seluruh makhluk. 'Alallahi yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin harus mengimani hari pembalasan, begitu juga hari kebangkitan, dan yang terpenting adalah kita persiapkan bekal utama untuk hal tersebut, yaitu iman dan amal soleh kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.